Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami kelompok 9 yang terdiri atas saya sendiri, Aulia Binti Rahayu, nomor absen 8, Aulia Afsa, Elga Berlani, nomor absen 7, Editya Andriani Harinitias, absen 14, dan juga Janadi Monte, absen 23. Sebelumnya mohon maaf karena Editya ada halangan untuk mengikuti gladiresik kali ini, jadi kami melakukannya hanya bertiga. Di sini kami akan memaparkan presentasi via PPT atau PowerPoint yang berisi pembahasan tentang perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Untuk pembahasan pertama, saya persilahkan langsung untuk Aulia Afsa. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas persilakannya. Saya mohon izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Saya mulai. Perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Apa itu pembelajaran kolaboratif? Pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Tidak seperti belajar sendirian, orang yang terlibat dalam collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain. Macam-macam perangkat lunak. Pada pembelajaran kelas maya atau e-learning, diperlukan beberapa komponen pendukung. Komponen-komponen pendukung e-learning adalah sebagai berikut. Perangkat keras atau hardware, seperti komputer, laptop, notebook, atau maupun tablet. Perangkat lunak atau software, learning management system, learning content management system, social learning network. Infrastruktur, biasanya disebut dengan jaringan internet maupun internet. Koneksi pembelajaran dan strategi interaksi atau komunikasi pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. A. Learning Management System atau LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten, dan melacak aktivitas daring seperti kehadiran dalam kelas maya, mematikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian tugas. B. Learning Content Management System adalah aplikasi yang digunakan untuk mendaftar, menyimpan, menggabungkan, mengelola, dan mempublikasikan konten pembelajaran untuk menyampaikan melalui web, bentuk cetak maupun CD. LCMS tidak hanya dapat membuat, mengelola, dan menyediakan modul-modul pembelajaran, tetapi juga mengelola atau menyunting atau mengedit semua bagian yang membentuk sebuah katalog. Contoh LCMS adalah Claroline atau IDEO Solution aka Talentsoft Learning. C. Social Learning Network atau sering disebut dengan jejaring sosial untuk pembelajaran merujuk pada koneksi interpersonal melalui interaksi dengan tujuan utama pengembangan pengetahuan. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Aulia Afsa atas pemaparan dan penjelasannya, sudah sangat jelas ya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Janadi Monte. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur yang terdapat pada aplikasi Google Meet. Fitur yang terdapat pada aplikasi Google Meet diantaranya adalah dapat menyalakan dan mematikan mikrofon,
terdapat papan tulis virtual, dapat melakukan presentasi materi dengan membagikan layar, dapat mengubah tata letak, dapat mengubah layar belakang, dapat menerapkan efek visual, dapat menyalakan dan mematikan kamera, terdapat mengirim pesan dalam panggilan, terdapat penerjemah bahasa, dapat membalikkan kamera, bisa ke depan dan ke belakang. Lanjut 3. Selanjutnya, perbedaan Google Meet pada laptop dan handphone. Yang pertama, yang terdapat pada laptop, yaitu 1. Dapat menyalakan dan mematikan mikrofon, 2. Terdapat papan tulis virtual, 3. Dapat melakukan presentasi materi dengan membagikan layar, 4. Dapat mengubah tata letak, 5. Dapat mengubah layar belakang, 6. Dapat menerapkan efek visual, 7. Dapat menyalakan dan mematikan kamera, 8. Terdapat mengirim pesan dalam panggilan, 9. Terdapat penerjemah bahasa, yang terakhir tidak bisa membalikkan kamera. Dan yang terdapat pada handphone yaitu 1. Dapat menyalakan dan mematikan mikrofon, 2. Dapat melakukan presentasi dengan membagikan layar, 3. Dapat mengubah layar belakang, 4. Dapat menerapkan efek visual, 5. Dapat menyalakan dan mematikan kamera, 6. Terdapat mengirim pesan dalam panggilan, 7. Terdapat penerjemah bahasa, 8. Dapat mengalihkan kamera, bisa ke depan dan ke belakang, dan terakhir tidak bisa mengubah tata letak. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Dwirayu. Baik, terima kasih kepada Jayadi atas kesempatannya dan pemaparannya sangat jelas tadi. Saya izin untuk melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yakni tentang cara membuat akun di media sosial pendidikan atau cara membuat akun email dan lain-lain sebelum membuat akun Google Meet. Yang pertama, kalian harus memasukkan alamat www.gmail.com pada web browser kalian. Yang kedua, klik create an account atau buat akun. Sebuah kotak akan terbuka. Lalu yang ketiga, isi data diri kalian dengan lengkap. Yang keempat, pada isian setelah nama, kalian bisa memilih nama untuk username atau nama pengguna. Yang kelima, jika ternyata terdapat tulisan that username is taken, nama pengguna sudah terpakai, try another, coba yang lain. Itu tandanya orang lain telah memakai username yang kalian pilih. Kalian bisa mengakalinya dengan menggunakan angka. Misalnya, aulia.dr1155. Kemudian, isi semua kolom yang belum terisi dengan data yang benar. Yang ketujuh, klik next step, akan muncul agreement atau persetujuan. Kemudian pada kotak persyaratan, klik I agree atau saya setuju. Dan yang terakhir, kalian telah memiliki akun Gmail sekarang. Kemudian, saya akan membahas cara membuat akun Google Meet. Yang pertama, pada laptop. Search Google pada kolom pencarian, kemudian masuk akun atau buat akun. Selanjutnya, klik join atau start meeting. Berikutnya, tuliskan judul pada meeting. Kemudian, berikan akses untuk izin mikrofon atau kamera. Dan tanpa memberikan izin atau akses pada kedua bagian ini, maka meeting tidak akan berlangsung secara optimal. Maka dari itu, kalian harus melakukan step ini secara berurutan atau teratur supaya lebih menjanjikan. Selanjutnya, saya akan membahas fitur atau cara membuat akun Google Meet pada handphone. Yang pertama, download aplikasi di Android atau iOS. Google Meet bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, ketika kalian tidak memiliki laptop atau PC. Maka dari itu, kalian sebetulnya tidak ada alasannya untuk tidak bisa download atau apa itu, karena
Ya, di kedua device ini, kedua tipe ini sudah tersedia ya. Kemudian step yang berikutnya adalah melakukan proses sign out atau sign in. Setelah kalian mendapatkan aplikasinya, maka hanya perlu melakukan proses sign out atau sign in. Kemudian step yang terakhir itu lakukan pilihan meeting. Untuk memulai meeting, kalian hanya perlu mengklik icon plus. Nah, selanjutnya saya akan bahas cara yang terakhir. Boleh di next slide-nya, yaitu cara pemakaian aplikasi Google Meet. Yang pertama, buka halaman Google Meet. Lalu yang kedua, pilih new meeting atau memulai video konferensi baru. Yang ketiga, masukkan link atau kode meeting. Yang keempat, untuk bergabung ke meet video yang sudah ada, kamu hanya perlu memasukkan link atau kode meeting pada kolom yang tersedia. Dan yang terakhir adalah atur kamera dan mikrofon. Jika kalian ingin mengatur kamera dan mikrofon, kalian bisa mengklik icon kamera atau mikrofon yang berada di bawah plasma. Sekian pemaparan dari saya. Kurang maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Baik, Baik, karena saya rasa sudah cukup pemaparan dari presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh audiens yang sudah bersedia menyimak pemaparan kami dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.